إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin Ar-Rahmanur Rahim yang begitu besar, begitu luas, begitu agung rahmat dan anugerahnya kepada kita semuanya, yang telah memberikan kepada kita nikmat Islam, sehingga dengan nikmat ini kita berkumpul di masjid yang mulia ini. Dengan nikmat ini kita beribadah hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Dengan nikmat Islam kita beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan nikmat Islam kita mencintai beliau, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan tuntunan dan ajarannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, juga dengan nikmat Islam Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita sejumlah ujian apa yang harus kita jalani di kehidupan dunia dan bagaimana kita selamat dari ujian-ujian itu. Dan Allah tunjukkan bagaimana solusi dari setiap masalah dan ujian yang sedang terjadi yang kita jalani ini, agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi, agar kita menjadi hamba-hambanya beruntung, selamat di dunia, selamat di akhirat, dan dijauhkan dari api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara nikmat yang juga bahkan di samping nikmat dan juga adalah ujian dalam kehidupan dunia adalah harta. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Anak, harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harf dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Telah dibuat indah bagi manusia kecintaan, syahwat terhadap wanita, terhadap anak, terhadap harta yang berlimpah berupa emas dan perak dan kendaraan yang ditambatkan, binatang, ternak dan perkebunan. Itulah perhiasan kehidupan dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala di sisinya ada tempat kembali yang sebaik-baiknya. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, sebagaimana di dalam Sahih Bukhari, beliau mengatakan, Allahumma inna la nastati'u illa an nafraha bima zayyantahu lana. Allahumma inni as'aluka an unfiqahu fi haqqih. Ya Allah, kami tidak sanggup kecuali dengan bergembira dengan apa yang telah Engkau membuat indah hal itu untuk kami. Artinya kami senang dengan harta, ya Allah. Maka dengan itu kami meminta kepadamu, ya Allah, agar kami bisa menafkahkannya sesuai dengan haknya, menafkahkannya dengan benar. Ikhwatal iman, jika harta itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka itu akan memberikan kebaikan dunia dan akhirat bagi orang yang menafkahkannya. Namun jika dia menafkahkannya dengan cara yang salah, mencarinya dengan cara yang salah, dan membelanjakannya dengan cara yang salah, maka itu akan menjadi fitnah besar bagi orang yang memilikinya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim. Sesungguhnya harta kalian dan anak kalian adalah fitnah, dan Allah di sisinya ada pahala yang sangat besar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, tidak sedikit orang-orang yang tidak kuat dengan fitnah harta ini. Tidak sedikit dari mereka yang seperti itu. Bahkan orang-orang yang dikatakan saleh, ketika dia di dalam keadaan fakirnya, namun ketika diberi kecukupan harta dia tidak kuat dengan itu. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya setiap umat itu ada fitnahnya, ada ujian spesifiknya masing-masing. Dan fitnahnya umatku adalah harta.
Imam Ahmad bin Hanbal mengingatkan, ibtulina bid-dharra'i fasabarna wabtulina bis-sarra'i falam nasbir. Ketika kita diuji dengan kesusahan, kita bisa sabar. Ketika kita diuji dengan kesenangan, kita tidak bisa sabar. Ikhwatal iman, sedangkan harta ini pertanyaan yang paling banyak nanti yang akan dihisab oleh Allah di akhirat kelak. Nabi SAW mengingatkan tidak akan berjejak kedua langkah kaki manusia pada hari kiamat sampai dia akan ditanya tentang umurnya, di mana dia habiskan, ditanya tentang ilmunya, apa yang dia amalkan dengan ilmunya, ditanya tentang hartanya, dari mana dia peroleh, kemana dia belanjakan, ditanya tentang fisiknya, di mana rusaknya fisik ini, apakah dipakai taat atau dipakai maksiat. Dan Nabi SAW pernah menyampaikan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, kata beliau, qumtu ala babil jannati fakana amata man dakhalaha al masakin wa ashabul jaddi mahbusun. Aku berdiri di pintu surga, aku melihat mayoritas yang masuk ke dalam surga itu orang-orang miskin, sedangkan orang-orang kaya tertahan, kata Nabi SAW. Dan manusia sangat cinta terhadap harta. Allah mengingatkan, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian mencintai harta sangat luar biasa. Sampai kata Nabi SAW di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Law kana libni Adam wadiyan min malin labtagha thalithan wa la yamla'u jawfa ibni Adam illa turab." Kata Nabi SAW, andai kata manusia itu memiliki dua lembah emas, dua lembah harta, bukan cuma satu karung, bukan cuma satu rumah, bukan satu gedung, dua lembah yang terpenuhi dengan hartanya, dia akan mencari lembah yang ketiga yang dipenuhi dengan hartanya. Tidak akan pernah dia merasa cukup dengan harta itu kecuali setelah mulutnya ditutup dengan tanah, ketika mulutnya disumpal dengan tanah. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwa usia tidak mempengaruhi cinta terhadap harta. Bahkan uniknya, anehnya cinta terhadap harta ini, tambah tua tambah kuat cintanya terhadap harta. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda dari Anas bin Malik radhiyallahu an, yakburu ibnu Adam wa yakburu ma'ahu thnan. Semakin tua anak manusia dan juga semakin besar dua hal dalam dirinya, hubbul mal wa tulul umur. Pertama cinta harta dan ingin panjang umur. Yang dua hal ini semakin diharapkan padahal dia tambah tua. Orang yang usianya 50 tahun mustahil akan ketambah 50 tahun lagi, hampir mustahil. Pasti sisanya tinggal sedikit dibandingkan dengan apa yang telah dilewatinya. Namun ikhwatal iman, semakin tua seseorang tidak membuat dia semakin zuhud terhadap dunia dan melihat kehidupan akhirat jauh lebih dekat ketimbang kehidupan dunianya. Namun ternyata wal'iyadzu billah, tidak sedikit dari kita semakin tua semakin besar impian-impiannya terhadap dunia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya akan hal ini. Di dalam hadis juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Amr bin Auf radhiyallahu an, Nabi bersabda terhadap para sahabatnya, fa abshiru wa ammilu ma yasurrukum. Bergembiralah kalian, angan-anganlah apa yang membuat kalian senang. Fa wallahi, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan, demi Allah, lal faqra akhsha alaikum, aku tidak mengkhawatirkan kefakiran untuk kalian, walakin akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang aku khawatirkan terhadap kalian adalah ketika dunia dilapangkan untuk kalian dengan selapang-lapangnya, sebagaimana dibukakan untuk umat-umat sebelum kalian. Ketika kekayaan itu dibukakan sedemikian rupa dan kalian berlomba-lomba untuk menumpuk-numpuk harta ini sebagaimana umat-umat sebelum kalian melakukan hal yang sama, maka dunia itu akan membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Ikhwatal iman, maka kita melihat bahwa dunia ini semakin hari semakin dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah terjadi satu masa kekayaan dan jumlah harta itu melimpah sebagaimana yang terjadi di zaman kita, sehingga orang mengukur kekayaan itu bukan lagi dulu ketika sebagian antum masih kecil mengatakan orang kaya itu jutawan. Sekarang mana jutawan? Kita mengatakannya miliuner, triliuner, bilioner, dan terus seperti itu. Dan ikhwatal iman, banyaknya harta, semakin banyaknya fasilitas yang Allah berikan, tidak membuat kita merasa qanaah dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Bahkan selalu merasa kurang. Bahkan tidak puas dengan yang halal.
yang haram pun dia lakukan, yang haram pun dia cari, walaupun dia harus memakan harta anak yatim, walaupun dia harus memakan harta saudaranya, walaupun dia harus zalim, walaupun dia harus menipu sana dan sini, dia tetap lakukan itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun telah menyampaikan hal ini di dalam Sahih Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadha al-mal amin halalin amin haram. Akan datang waktunya bagi manusia, bagi kaum muslimin, di mana di zaman itu dia sudah tidak peduli lagi dari mana sumber hartanya, apakah dari cara yang halal atau dari cara yang haram. Wallahi ikhwatal iman, kita melihat penipuan itu terjadi di semua aspek kehidupan. Setiap pengusahanya, pedagangnya, dan semuanya, dari yang paling kecil sampai yang paling besar, semuanya melakukan kebohongan-kebohongan dengan apa yang mereka lakukan. Dan mereka menganggap biasa bermuamalah dengan riba, bermuamalah main judi, dan semuanya mereka lakukan. Ikhwatal iman, bagaimana orang yang seperti ini akan selamat hidupnya, akan berkah hidupnya? Ketika dia tidak dibuat dirinya tidak ridha dengan yang halal, bagaimana Allah akan membuat berkah kehidupannya? Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa kekayaan itu bukanlah dengan harta. Kekayaan itu bukanlah ketika orang punya berapa, apa yang ditungganginya, di mana rumahnya, seberapa besar rumahnya. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil 'arad, walakinnal ghina ghinan nafs." Kaya itu bukan banyak harta. Kaya itu kaya jiwa. Ketika hati ini qanaah dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, dia merasa cukup dengan apa yang Allah anugerahkan kepadanya dari yang halal. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Sangat beruntung, kata Nabi, orang yang muslim kemudian dia diberi rezeki dengan yang cukup dan dia merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Ini adalah orang yang beruntung, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, seorang penyair menyebutkan, an-nafsu tajza'u an takuna faqiratan wal faqru khairun min ghinan yudghiha wa ghinan nufusi huwal kafafu fa in abad fa jami'u ma fil ardi la yakfiha. Jiwa itu merasa kesal ketika dia merasa fakir, sedangkan kefakiran itu baik bagi dia ketimbang hawa nafsu yang tidak pernah merasa cukup. Kecukupan harta itulah kecukupan, itulah kekayaan. Namun jika dia tidak memiliki itu, maka semua yang di muka bumi tidak akan pernah cukup bagi dia. Bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan kepada kita semuanya, ta'isa abdud dinar wad dirham wal qatifah wal khamisah in u'tiya radiya wa in lam yu'ta lam yarda. Celaka hamba-hamba dinar, hamba-hamba dirham, hamba-hamba kain, hamba-hamba yang hanya hamba-hamba terhadap dunia ini semuanya. Celaka mereka ketika mereka mendapatkan harta yang banyak, mereka ridha, mereka sholatnya bagus, mereka taat, mereka bayar zakat. Namun ketika tidak diberikan, mereka pun tidak lagi kenal Allah Subhanahu wa taala. Celaka mereka. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, "Ithnatani yakrahuhuma ibnu Adam." Dua hal yang dibenci oleh manusia. Dua hal yang dibenci oleh manusia. Al-maut wal mautu khairun lil mu'min minal fitnah. Manusia benci mati, padahal mati itu lebih baik daripada hidup dengan cobaan dan fitnah. Wa yakrahu qillatal mal wa qillatul mal aqallu lil hisab. Dan yang kedua, benci punya harta yang sedikit, sedangkan kalau memiliki harta yang sedikit lebih ringan hisabnya. Nabi SAW yang juga bersabda, yadkhulu fuqara'ul muslimin al-jannata qabla aghniyaihim binisfi yaumin wa huwa 500 am. Bahwa orang-orang fakirnya umat Islam akan masuk surga sebelum orang-orang kaya setengah hari, dan itu sama dengan 500 tahun. Ikhwatal iman, jangan sampai karena ambisi terhadap harta dunia kita jual akhirat kita. Kita lebih tabah dengan disiksa di api neraka wal iyadzu billah dengan makanan yang haram, dengan harta yang haram, yang kata Nabi SAW, lahmun nabata min suhtin fannaru aulabih. Daging yang tumbuh dari yang haram, neraka lebih layak bagi daging tersebut. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Seorang muslim ketika diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia menerima dengan hati yang penuh ridha dengan apa yang Allah berikan kepadanya, sedikit maupun banyaknya, dan dia tidak mengharap lebih dari apa yang telah Allah anugerahkan kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi semua harta yang Allah berikan kepadanya. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Hakim bin Hizam radhiyallahu an, ketika Hakim radhiyallahu an, beliau diberi harta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau di antara muslimin yang masuk Islam ketika Fathu Makkah dan mengikuti peperangan sesudah Fathu Makkah, yang di antaranya di perang Hunain. Nabi sallallahu alaihi wasallam membagikan ghanimah yang sangat banyak. Di antaranya satu orang diberi sampai 300 ekor onta. Sangat banyak dihadiahkan oleh Nabi. Di antaranya Hakim radhiyallahu an. Ketika diberi 100 onta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia merasa kurang. Ya Rasulullah, zidli, tambahkan untukku. Ditambah oleh Nabi 100 lagi. Ya Rasulullah, zidli, tambahkan lagi. Sampai beberapa ratus. Nabi nambahnya bukan 1-2 biji, ditambah 100 ekor, ditambah 100 ekor. Nabi SAW bersedekah dan seperti orang yang tidak pernah takut miskin, yang membuat orang-orang yang di antara orang-orang yang masuk Islam pada waktu Fathu Makkah, mereka masuk Islam karena terpaksa. Namun ketika selesai sepulang dari perang Hunain, melihat apa yang disedekahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi SAW tidak membawa pulang harta itu, mereka kemudian mengatakan dalam diri mereka, sebelumnya saya melihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kami benci, tapi kita pulang dari Hunain kita melihat beliau orang yang paling kita cintai. Dia bersedekah dengan sedekah seperti orang yang tidak pernah takut fakir sama sekali. Setelah Nabi memberi sampai habis di tangan Nabi, tidak ada lagi harta yang bisa dikasih. Kemudian Nabi SAW berpesan, ya Hakim, inna hadzal mala khadiratun hulwah, faman akhadhahu bi sakhawati nafsin burika lahu fih, wa in akhadhahu wa man akhadhahu bi israfi nafsin lam yubarak lahu fih kalladhi ya'kul wa la yashba'. Kata Nabi SAW, wahai Hakim, harta ini hijau, manis. Barang siapa yang menerima harta yang Allah berikan kepadanya dengan hati yang lega, dengan hati yang ridha, dengan penuh kedermawan, burika lahu fih, akan diberkahi dia dari hartanya. Barang siapa yang mengambil hartanya dengan ambisi, mencari harta ini dengan ambisi, keinginan untuk memperkaya dirinya, lam yubarak lahu fih, tidak akan diberkahi hartanya. Seperti orang yang makan tapi tidak kenyang-kenyang. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita harus ingat bahwa semua tumpukan yang antum punya, pakaian, harta, emas, perak, apa yang kita bawa? Yang kita bawa cuma 2 lembar kain dan beberapa percikan minyak, 2 lembar kain kafan dan beberapa percikan minyak wangi yang menghias, mengharumkan kain kafan kita. Bas. Yang lain yang kita kumpulkan akan dibagi-bagi di hari kita meninggal dunia. Semua sarung kita, semua pakaian kita, semuanya, hatta jam tangan, semua akan dibagi-bagikan ke orang. Kita harus sadar itu. Harus sadar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyit thalathatun. Mayit itu akan diantarkan oleh 3. Yarji'u ithnan wa yabqa wahid. Yang 2 akan pulang, yang tinggal akan bersama dia 1. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Dia akan diantarkan oleh keluarganya, diantarkan oleh hartanya, diantarkan oleh amalnya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu. Keluarga, harta, pulang. Wa yabqa amaluhu. Yang tinggal bareng dengan dia, nungguin dia adalah amalnya. Wallah bahlul, wallah khasara. Orang-orang yang memikirkan yang bakal ditinggalkan dan tidak memikirkan yang akan mendampingi dia. Khasara, rugi. Ketika kita antum memikirkan apa yang akan meninggalkan antum dan kemudian melupakan yang setia dengan kita. Yang setia dengan kita amal kita, bukan harta, bukan keluarga, amal. Harta yang Allah bukakan untuk kita beramal saat ini di dunia, di saat kita masih hidup. Bukan wasiat-wasiat ketika kita sudah mati. Nanti saya wasiatkan sekian, belum tentu ahli waris kita menjalankan wasiat itu. Berapa banyak keluarga yang membatalkan wasiat orang tua mereka untuk bisa mereka makan wasiat-wasiat itu. Berapa banyak keluarga yang malah menggugat orang tuanya, membatalkan wakaf orang tuanya untuk mereka menikmati wasiat orang tuanya.
Lakukan ketika antum masih sehat, lakukan ketika antum masih hidup. Jangan tinggalkan ketika sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Mumpung masih hidup, lakukan kebaikan itu sehingga tidak ada lagi yang mengintervensi kebaikan itu ketika kita sudah tidak ada. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup kita ini hidup yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan, yang dijauhkan dari segala keburukan dan fitnah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.